Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 20059974007 dari kelas PTI 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer dalam mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Priyanto, STMKOM. Yang pertama adalah standarisasi jaringan. Pengertian dari standarisasi jaringan merupakan aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi standarisasi jaringan. Standarisasi bisa disebut juga dengan aturan main untuk jaringan komputer. Dalam contohnya yaitu saat membuat kabelan, mengkrimping kabelan, yaitu krimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel tersebut ada dua standarisasi, yaitu TIA-EIA seri 568A dan TIA-EIA seri 568B. Standarisasi tersebut harus diikuti. Jika tidak sesuai dengan standarisasi, maka kabelan tidak dapat digunakan. Begitu juga dengan yang lainnya, harus menyesuaikan dengan standarisasi. Jika tidak sesuai dengan standarisasi, maka tidak dapat digunakan. Contohnya adalah yang pertama yaitu model oscillator. Model oscillator merupakan standar komunikasi yang ditetapkan di dalam jaringan komputer. Model referensi OSI terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection, yaitu OSI, diciptakan oleh International Organization for Standardization, yaitu ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Jadi, setiap layar dalam OSI memiliki fungsi masing-masing yang spesifik. Model layer OSI dibagi menjadi upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Upper layer berfokus pada bagaimana file itu dapat ditampilkan di komputer sehingga user dapat melihatnya. Upper layer terdapat application, presentation, dan session. Ini adalah untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah pada lower layer. Lower layer ini terdiri dari transport, network, data link, physical. Singkatannya dari layer-layer itu supaya mudah dihafal yaitu APSTNDP, Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Pengertian dari application layer. Application berfungsi untuk penghubung antara komputer dengan user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email, service lain dan jaringan, server printer atau aplikasi komputer lainnya. Protokol yang berada dalam lapisan application layer yaitu HTTP, FTP File Transfer Protocol, NFS yaitu Network File System, DNS Domain Name System, POP3, Post Office Protocol, SMB Server Message Block, NNTP Network News Transfer Protocol, DHCP yaitu Dynamic Configuration Protocol. Selanjutnya adalah Presentation Layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang terdapat dalam lapisan presentation yaitu Telnet. Protokol Telnet ini digunakan untuk akses remote. Sedangkan yang kedua SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengirim email di internet. Yang ketiga adalah SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Ini adalah yang kelima, yaitu Session Layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang digunakan di Session Layer yaitu adalah NetBIOS. NetBIOS ini sebagai penyiaran pesan, yaitu memungkinkan user mengirim pesan secara tunggal ke komputer yang banyak, yaitu misalnya adalah NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface. Fungsinya hampir sama dengan NetBIOS. Ini ada yang ketiga ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer. Yang keempat adalah PAP, Printer Access Protocol, yaitu berfungsi printer port script untuk akses pada jaringan AppleTalk.
Ini adalah kelima SPDU, Session Protocol Data Unit, fungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Yang terakhir adalah RGP. Ini adalah yang keempat, Transport Layer. Lapisan keempat ini, Transport Layer, berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga disusun kembali pada sisi tujuannya setelah diterima. Transport Layer ini memberikan nomor urut saat mengirimkan, dia nomor urut tersebut acak, sehingga saat diterima nomor urut tersebut akan kembali sesuai dengan semula atau sesuai dengan urutannya. Selain itu, level Transport Layer juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu TCP. TCP sendiri yaitu Transmission Control Protocol, yaitu menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua adalah UDP, User Datagram Protocol, yang menambahkan alamat port pada layer. Ini adalah Network Layer. Network Layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer 3, yaitu network layer. Protokol yang berada dalam network layer yaitu IP, Internet Working Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reserved Address Resolution Protocol, yaitu digunakan untuk mengetahui alamat fisik IP komputer. ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol, digunakan untuk mengirim notifikasi datagram. Yang kelima adalah IGMP, yaitu Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada penerima. Yang kedua adalah Data Link Layer. Data Link Layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan sebagai frame. Selain itu, pada level ini yaitu level Data Link Layer terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi pada data link layer. Protokol yang berada di dalam lapisan data link layer yaitu PPP, yaitu point-to-point protokol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua adalah SLIP, SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Ini adalah layer yang terakhir pada fungsi layer yaitu Physical Layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, Physical Layer juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan Physical Layer yaitu tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfer melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antara sistem pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data menggunakan kabel. Ini adalah yang kedua, OSI dibandingkan dengan TCP/IP. Apa perbedaan dari OSI dengan TCP/IP? Pada OSI layer terdapat presentation application, presentation session transport, network, data link, dan physical. Sedangkan di TCP/IP, application transport, network interface. Application di TCP/IP tercangkup dalam application presentation session, transport juga, network, dan TCP/IP network interface sama dengan di OSI layer, data link, dan physical. TCP/IP adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet, sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur sistem.
OSI adalah model konseptual. TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan. TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal, dan OSI mendukung pendekatan horizontal. TCP/IP berwujud sedangkan OSI tidak berwujud. TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Berarti TCP/IP mulai dari Application Transport Network Interface, sedangkan model OSI layer mulai dari Physical Data Link Network Transport Session Presentasi dan Application. Ini adalah yang ketiga, UDP versus TCP, yaitu perbandingan UDP dengan TCP. Yang pertama adalah kemampuan koneksi. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antara komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain dengan TCP, untuk menghubungkan komputer, TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Ini adalah karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk aplikasi UDP adalah Sun RPG, SNMP, DNS, dan TFTP. Untuk contoh aplikasi TCP yaitu FTP, SMTP, dan Telnet. Jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikut adalah terletak di jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagiannya, ini 49152 sampai 5535. Untuk ephemeral port 1 sampai 1023 untuk well-known port, dan port 1024 sampai 49151 untuk registered port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus beda. Transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak utuh. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sekian penjelasan tentang standarisasi jaringan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.